Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua, mahasiswa CA08. Siang hari ini kita akan coba kembali, lanjutkan pertemuan dan proses praktikum kita untuk mata kuliah Computer for Database. Jadi hari ini kita masuk ke pembahasan yang baru, di mana hari ini kita akan coba mengimplementasikan, bagaimana melakukan proses pengelolaan data pada sebuah form. Jadi target kita hari ini kita akan membuat sebuah form, di mana form itu nanti kita akan gunakan untuk melakukan proses pengelolaan data. Nah, kalau kita lihat, jika kalian sebelumnya itu membuat sebuah tabel, proses pengelolaan data tentu kalian lakukan di tabel tersebut. Dari mulai melakukan proses input data, itu kalian lakukan di tabel tersebut. Dari melakukan proses edit data juga di situ, sampai proses, sesuatu yang berhubungan dengan proses pengelolaan kalian lakukan di tabel. Nah, untuk skema yang kali ini itu agak berbeda. Kalian tidak akan, melakukan pengelolaan, data dalam tabel lagi, tapi tabel itu nanti kita akan gunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menampung data saja. Nah, proses pengelolaan nanti kita akan lakukan di dalam sebuah form. Form itu yang nanti akan kalian buat dan nanti akan digunakan untuk proses pengelolaan data. Oke. Nah, untuk database yang kita gunakan, kita tidak perlu membuat proyek yang baru. Kalian tinggal buka kembali database penjualan yang sudah kalian buat kemarin ya, terakhir praktikum yang sudah kalian lakukan, itu nanti yang akan, kalian gunakan kembali di siang hari ini, gitu ya. Kemudian, dalam hal proses pengimplementasian nanti, kalian juga nanti bisa melihat bagaimana step by step dalam proses pembuatan form yang akan diimplementasikan. Oke, jadi untuk saat ini boleh nanti kalian silakan buka kembali, folder atau database penjualannya, silakan. Oke, jadi tinggal dibuka saja, langsung dibuka ya. Nah, kalau sudah terbuka, kita lihat dari, progres kemarin yang sudah kalian lakukan. Ini ada beberapa tabel yang sudah kalian buat ya, kemudian juga kalian sudah membuat beberapa query kemarin gitu ya. Nah, ada hal yang penting yang harus kalian pahami dalam pembuatan sebuah form, tentunya, ketika form itu kalian create, itu nanti akan berdasarkan, sumber tabel yang akan kalian gunakan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada beberapa tabel ya, ada tabel barang, detail penjualan, karyawan, sama penjualan. Nah, kita akan tentukan, kita akan melakukan proses pengelolaan data di tabel apa. Misalkan di tabel barang, oke. Nah, tabel barang, kalau biasanya kalian melakukan proses pengelolaan langsung di tabelnya, tapi nanti, kalian akan lakukan di form. Nah, si tabel ini nanti ini akan akan menjadi source ya, tabel utama yang nanti sebagai, acuan dalam proses pembuatan form. Nah, kita akan langsung bagaimana, melakukan step by step pembuatan form, ya, karena kita akan melakukan pengelolaan data, yang ada di tabel barang, berarti form yang akan kita buat atau yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pengelolaan, data barang. Oke, langsung saja, kalian nanti boleh langsung ke create, silakan nanti kalian pilih, menu form design ya, kalian tinggal diklik. Nah, ketika nanti kalian klik, default, tampilan utama nanti pasti akan seperti ini semuanya, ya. Ketika nanti kalian klik, eee, menu form design, pasti nanti semuanya akan seperti ini, oke. Nah, ada beberapa hal pengaturan yang perlu kalian lakukan sebelum melangkah lebih jauh dalam proses pembuatan form ini. Yang pertama, kalau kalian lihat di sini ada garis-garis ya, kalau ini mengganggu pandangan mata, ini bisa kalian hilangkan. Caranya tinggal kalian klik. Kemudian kalian di sini ada grid, gridnya diklik aja. Nah, nanti ini nggak aktif ya. Nanti gridnya hilang, oke. Kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Kalian dalam pembuatan form ini nanti diminta untuk membagi layer di dalam form ini. Kalau kalian lihat ini kan masih dalam satu layer utuh.
Nah, ini belum memungkinkan kalian langsung buat form tersebut, tapi nanti kalian harus bagi menjadi 3 layer. 3 layer itu nanti di bagian atas ini biasa kita namakan header ya. Nanti tengahnya detail itu merupakan isi dari form yang akan kalian, masukkan dari sumber tabel yang nanti akan kalian, rujuk ya. Kemudian nanti yang bawah ini merupakan footer. Nah, bagaimana cara membagi layer halaman kerja dalam form? Kalian cukup tinggal klik kanan, kemudian pilih yang namanya form header or footer. Nah, ini sudah terbagi menjadi 3, ini header, ini detail, kemudian ini form footer, seperti yang tadi saya sudah, jelaskan. Nah, nanti ketika format form sudah berubah seperti ini, nanti, untuk ukuran form ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau kalian lihat di ujung-ujung sini ya, ini bisa kalian, implementasikan untuk apakah mau dilebarkan ya, apakah mau dikecilkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya. Nanti kita tarik yang bagian footer ini ke atas, karena menurut saya ini terlalu lebar. Jadi ini bagian header, detail, dan footer. Oke. Nah, nanti setelah ini kalian bisa kasih subjek judul di atas layer header ini ya, karena tadi kita tujuannya itu mau membuat, eee, form untuk melakukan proses pengelolaan data barang, berarti judul atau title yang akan kalian masukkan di sini, ini juga harus ada korelasinya. Nah, bagaimana cara memasukkan judul? Cara proses memasukkan judul di sini, kalau kalian lihat di atas ya, di sini ada beberapa properti yang bisa kalian gunakan ya ke depan dalam membuat form atau membuat objek apapun itu ya. Jadi kalau misalnya untuk membuat judul, title ya. Nah, di sini ada simbol yang namanya label ya. Label ini digunakan untuk menambahkan sebuah teks di dalam objek. Jadi ingat ya, label ini merupakan komponen yang bisa kalian tambahkan. Nanti cara pengoperasionalnya tinggal kalian klik, kemudian kalian, drag saja, tarik, lebarkan, sesuaikan. Nah, nanti tinggal kalian masukkan title atau judul form yang akan kalian buat. Oke, kita sama-sama ya, masukkan form data barang. Oke, ketika sudah jadi seperti ini, ya, ini juga bisa kalian edit teks tersebut atau title atau judul tersebut. Nanti ini bisa kalian sesuaikan, posisinya ya, bisa diketengahkan, bisa kalian sesuaikan juga warna fontnya ya, kita kasih warna hitam, kemudian juga ukurannya bisa kalian sesuaikan. Di sini ada mengubah ukuran, teks ya, kita sesuaikan saja, misalkan kita kasih 22, ditebalkan, oke, cukup ya. Nah, oke. Ketika sudah seperti ini, nanti kalian lihat juga, tinggal kalian fokus untuk di layer detail. Layer detail ini nanti kalian akan tambahkan beberapa komponen objek ya yang source-nya, sumbernya itu ada di tabel barang. Nah, berarti langkah selanjutnya ya, silakan kalian masukkan sumber-sumber objek yang ada di tabel barang tersebut. Caranya kalian tinggal klik kanan ya. Kemudian sini ada properties. Nah, ya. Di properties ini, di sini kalian silakan pilih yang namanya form ya. Nah, kemudian di sini ada record source. Record source ini merupakan menu yang nanti kalian harus pilih salah satu tabel yang nanti akan kalian masukkan dalam pembuatan form. Karena kita membuat form pengelolaan data barang berarti tabel yang akan kalian rujuk, yang akan kalian gunakan berarti tabel barang. Jadi tinggal dipilih tabel barang saja. Nah, langkah selanjutnya silakan nanti kalian masuk ke design, kemudian pilih yang namanya add existing field. Diklik aja ya. Nah, ketika sudah diklik ini sudah muncul komponen-komponen yang ada di tabel barang. Atau kalau kalian lihat ini merupakan kolom-kolom yang ada di tabel barang. Ada kolom kode barang, ada kolom nama barang, ada kolom satuan, dan ada kolom harga. Oke. Nah, nanti ya, kalian langkah selanjutnya tinggal kalian pindahkan komponen-komponen ini ke detail, ke
layer detail. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu bisa kalian diklik, kemudian pindahkan satu-satu seperti ini, ya, itu bisa. Tapi cara yang pertama ini tidak saya rekomendasikan, ya. Ini bisa kalian hapus kembali ya. Lebih baik kalian pindahkan semuanya kalau memang ketika kita filter semua komponen ini memang kalian gunakan. Jadi tinggal diklik di keyboardnya itu kontrolnya diklik, kemudian ininya diklik satu-satu. Nah, sampai merah semua. Kemudian kontrolnya dilepas di keyboardnya. Kemudian si objek yang sudah kita selektor ini kalian klik, kemudian ditahan, jangan dulu dilepas. Kemudian arahkan ke layer detail, kemudian lepas. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah dipindahkan semua komponen-komponen objeknya. Nah, kalau kalian lihat, ini belum rapih ya. Ini belum rapih. Ini belum rapih ya. Ini belum rapih. Ini kalian bisa rapihkan kembali positioningnya ya, posisi-posisinya ya, presisinya sehingga baik, terlihat rapi. Nah, kalau kalian lihat, ketika sudah di-drag ke layer detail, objek-objek ini akan menjadi dua objek. Kalau kalian klik ya ini ya, nah ini kalau kalian klik, ini dua objek yang berbeda ya. Yang pertama yang sebelah sini, nih yang ini ya, ini merupakan objek yang namanya label. Jadi label ya, atau kalau di tabel ini merupakan nama kolom. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan isi dari kolom atau ini merupakan text box ya, komponen text box. Nah, ingat ya, yang menjadi harus kalian concern di sini, kalian tidak boleh sembarangan mengedit name atau merename ya komponen di text box. Tidak boleh. Kecuali yang ada di label. Yang di label ini bisa kalian rename semau kalian, sesuaikan juga bisa. Tapi kalau textbook jangan sekali-kali kalian rubah name-nya ya, jangan. Nanti ini akan mempengaruhi isi data. Nah, kemudian untuk mengatur presisinya ini bisa kalian atur. Kalian cukup tinggal aktifkan kembali, diklik saja objeknya, kemudian kalian pindahkan sesuai dengan keinginan kalian. Mau dipindahkan ke sini, mau dipindahkan ke sini juga bisa. Tetapi di sini kalau kalian klik ya, nanti ini dua komponen tersebut kemanapun kalian pindahkan ini akan ngikut. Ya, ini akan ngikut. Nah, Pak, bagaimana cara biar misalkan komponen ini nggak ngikut? Saya cuman hanya ingin memindahkan yang text box-nya saja, atau saya ingin memindahkan yang labelnya saja, ini bisa. Ya. Jadi kalau misalkan kalian klik, nah lihat di sini fokus, ya lihat kursor saya. Di sini ada kotak di pojok, ya ini merupakan elemen di mana kalau elemen ini kalian klik, ya kemudian ditahan, kita geser, nah ini nggak akan ikut. Ya, sekarang kita geser yang ini juga sama, ini nggak akan ikut. Ya, tapi kalau komponen ini, ya kalian misalkan memindahkan langsung, ya tanpa kalian pilih komponen mana yang akan dipindahkan atau objek mana yang dipindahkan, ini dia ngikut, ya ngikut ya. Nah ini pun ngikut. Nah seperti itu. Oke, jadi kita kembalikan lagi ya, kita rapihkan kembali. Ini juga kita tarik, kita rapihkan. Ini juga kita tarik, kita rapihkan. Oke. Saya akan ajarkan kalian bagaimana cara melakukan proses pengeditan yang betul dan cepat. Nah, pertama-tama kita atur dulu presisinya. Kita blok yang sebelah text box ini semuanya, kemudian kalian tarik semua. Oke, ya. Ini ukurannya cukup, saya rasa ya. Ini bisa kalian tarik semuanya, ya. Jadi jangan satu-satu seperti ini, ya. Lama, ya. Lama, ya. Kalian cukup blok saja, ininya diklik, tahan, kemudian diblok, kemudian tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana Pak untuk yang label? Ini kan ukurannya beda-beda. Oke, kalian ambil satu sampling, tarik ke sini, kemudian kalian lihat. Ingat, setiap objek pasti memiliki properties, ya. Kita lihat propertiesnya. Di sini ada property size, ya. Klik kanan, kemudian properties, lihat ukurannya. Di sini ada width ya. Width itu panjangnya 2,91. Ini bisa menjadi default untuk objek-objek yang lain. Caranya ini kalian kopikan, di blok dulu, Ctrl C. Oke, kemudian kalian blok yang ini. Nah, sisanya. Nah, untuk yang width-nya ini kalian tinggal Ctrl V, kemudian oke. Nah, sama kan? Ya, jadi nggak perlu repot-repot kalian tarik satu-satu, nggak usah. Nah, sekarang tinggal dirapihkan. Presisinya kita tinggal atur, oke. Ini pun sama, kita tinggal atur. Oke, presisinya. Sip. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya, ini belum selesai, ya. Jadi proses skema yang dilakukan ini belum selesai, masih ada skema selanjutnya.
Ketika ini sudah kalian atur sedemikian rupa, sudah rapi, langkah selanjutnya kalian diminta untuk menambahkan beberapa button. Oke. Button-button ini yang nanti fungsinya ini untuk digunakan sebagai fungsi operasional yang ada di form. Jadi untuk melakukan proses nambah data, hapus data, edit data menggunakan objek button. Nah, lagi-lagi proses penambahan objek itu kalian bisa lihat di atas ya. Cari yang namanya objek button. Oke, lihat. Nah, ada kan? Nah, cara pengoperasiannya gampang, tinggal kalian klik saja. Kemudian tinggal di drag ya, ukurannya sesuaikan saja. Tidak usah terlalu besar, tidak usah terlalu kecil. Oke. Nah, nanti ketika sudah di drag nanti akan muncul command button wizard seperti ini ya. Di mana command button wizard ini akan memberikan informasi kepada user untuk memilih aplikasi apa yang akan digunakan di dalam button tersebut ya. Oke, button pertama kita akan buat di mana button itu ketika kita jalankan, ketika kita klik dia akan menambah data. Nah, berarti mana nih kategorinya? Di sini kategorinya ada banyak ya. Kalian tinggal pilih record operation. Oke, di record operation ini ada beberapa action, ada add new record, delete record, duplicate record, print record, save record, and undo record. Nah, tadi kita sepakat, kita mau nambah data. Nah, nambah data itu kita pakai action yang mana? Oke, kita pakai action add new record. Oke, jadi add new record itu, ini merupakan action untuk menambah data. Oke, tinggal di next saja. Kemudian nanti teksnya kalian rename, bisa menjadi tambah misalkan, boleh ya. Sorry. Nah, kemudian di next. Kemudian title name buttonnya kita masukin aja ya, samakan cmd tambah misalkan. Oke. Kemudian finish. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Oke. Button tambahnya ya. Berarti selanjutnya kita tinggal menambahkan button apa ya? Ada tambah, ada hapus mungkin ya, kemudian ada edit gitu. Nah, berarti ini kita baru menambahkan satu buah button tambah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan button kembali ya. Nah, ini belum selesai. Nah, oke, kita masukkan kembali record operation lagi. Oke, ya. Kita akan masukkan button untuk menghapus data. Nah, berarti delete record. Oke. Ini kita rename sama ya, step by stepnya sama kayak tadi. Berarti ini hapus. Oke. Next ya. Title-nya masukin saja. Sorry. CMD hapus. Oke. Kemudian di finish. Nah, ini sudah ya. Nah, kalau kalian lihat ukuran button ini berbeda ya. Antara button yang ini sama button ini ukuran berbeda. Ini bisa kalian samakan juga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot. Kalian tinggal lihat saja button yang sudah selesai. Ya, dilihat ya. Nanti bisa kalian lebarkan boleh. Nah, seperti ini boleh ya. Oke. Nah, kemudian masih belum selesai ya. Kita akan masuk ke edit ya, edit data atau merubah data ya. Oke, kita masukkan lagi. Atau saya berikan dulu dua contoh button ini ya. Nanti kita akan coba eksekusi bagaimana hasil outputnya. Ya, kita jalankan. Cara jalankannya bagaimana? Kalian tinggal masuk ke sini saja ya. Di sini ada form view, tinggal diklik. Nah, seperti ini. Ya, muncul ya. Kita akan coba masukkan. Ini untuk memasukkan data kalian tinggal di-clearkan dulu. Caranya tinggal diklik saja, masukkan. Kita masukkan data yang baru ya. Misalkan kalian masukkan data AA21 misalkan ya. Nama barangnya bebas ya. Bisa kalian masukkan nama apapun itu ya. Di sini misalkan saya masukkan data ya. Komputer ya. Oke. Satuannya bebas ya, tinggal pilih saja, defaultnya sudah ada. Nah, ini jangan lupa dihapus dulu. Harganya misalkan 12 juta. Oke, tambahkan ya. Oke. Kita akan cek ya. Apakah datanya masuk atau tidak. Ya, lihat di tabel barang. Mana ya?
Nah, ini ya, datanya sudah masuk. Nah, ya. Jadi sangat mudah ya datanya. Oke. Sekarang kita coba close lagi. Oke, ini juga kita close ya. Disimpan dulu. Nama formnya jangan lupa masukkan. Namanya itu form data barang. Oke, kemudian kalian tinggal oke. Oke, lihat. Sudah terbentuk objek yang baru namanya form data barang, di mana form data barang ini digunakan untuk melakukan proses pengelolaan data barang. Dalam proses pengoperasionalannya kalian tinggal diklik saja. Nah, nanti akan seperti ini. Kita akan coba implementasikan button hapus, tinggal diklik. Nah, ya. Ketika dihapus nanti ini akan ada message box show ya. Dia minta di sini ada you are about to delete one record. Kamu itu mau ngapus satu buah record ketika operasi ini mau kalian lanjutkan ya tinggal di yes aja. Berarti nanti otomatis kode A002 ini akan terhapus. Ya. Oke, ya. Kemudian kita coba cek di tabel barang. Oke, ya. Nah, statusnya delete. Delete berarti artinya apa? Terhapus ya. Kalau kita refresh, nah sudah tidak ada. Oke, nah ya. Jadi selanjutnya silakan kalian lanjutkan untuk proses penambahan objek button, edit data sama close form. Oke. Jadi nanti kalian buat tambahan 2 buah button ya. Button ini ya. Button edit data ya, kemudian button close form. Oke, ini ya. Jadi 2 komponen ini ya yang nanti kalian harus tambahkan. Kemudian ya, untuk yang selanjutnya silakan kalian kerjakan buat form-form selanjutnya ya. Form untuk melakukan proses pengelolaan data karyawan ya, kemudian data penjualan ya, dibikin sama juga step by stepnya seperti yang saya sudah jelaskan kembali ya. Nanti jangan lupa hasil dari implementasinya kalian coba kumpulkan dan nanti kumpulkan via email ke saya ya. Oke, jadi itu untuk proses pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti video ini akan saya share ini untuk menangkap keluhan kalian mungkin yang waduh tidak ada kuota nih, nggak bisa ikut kuliah online, jadi saya record duluan. Nanti yang tidak ada kuota pun tinggal bisa play di handphone kalian, kemudian kalian tinggal implementasikan di laptop masing-masing. Oke, itu saja, terima kasih. Selamat siang ya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.